Baik teman-teman sekalian, selanjutnya kita teruskan setelah estimasi parameter yaitu pengujian hipotesis. Maka di sini sebagai pengantar, hipotesis statistik adalah suatu anggapan atau pernyataan yang mungkin benar atau tidak terkait dengan suatu populasi, ya baik satu populasi atau lebih ya. Nah di sini kita kenal ada hipotesis nol dan juga hipotesis alternatif. Kalau hipotesis nol itu simbolnya HO ya. Kalau yang hipotesis alternatif simbolnya H1, ada juga yang HA. Nah, di sini hipotesis nol atau ini ya, hipotesis nol ya, HO, itu adalah hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Sedangkan yang hipotesis alternatif adalah hipotesis yang akan diterima jika hipotesis nolnya itu ditolak. Nah, di sini sebelum lebih lanjut ya, ternyata ada penolak ini ya. Jadi hipotesis nol dan juga hipotesis alternatif. Penolakan hipotesis nol. Nah, padahal hipotesis itu betul, itu dikenal dengan galat atau error jenis pertama. Jadi harusnya itu istilahnya hipotesis nolnya itu kok ditolak padahal betul, maka di sini kesalahan dalam penolakan hipotesis jenis pertama. Atau gini yang kedua, penerimaan hipotesis nol padahal hipotesis nolnya itu salah. Maka di sini dikenal dengan galat atau error jenis kedua. Nah, di sini kita kenal ada beberapa pengujian hipotesis ya. Ada uji dua sisi ya. Contohnya H0 rata-rata populasinya adalah 415. Kemudian HA-nya rata-rata populasi bukan 415. Ada juga kalau yang dua sisi tadi, simbolnya adalah rata-rata sekian, yang HA-nya adalah rata-rata tidak sekian. Nah, di sini kita untuk pengujian dua sisi ya, karena memang seperti ini bentuknya, perlu diingat-ingat ketika HA-nya bentuknya tidak sama dengan, maka gunakanlah dua sisi. Nah, di sini kita gunakan distribusi normal ya. Z ya. Di sini adalah tentunya alfa min 2 ya, sisi negatif, sisi kiri, dan alfa per 2 sisi positif ya. Nah, di sini tentunya jika dua ujung atau dua sisi, maka peluang tersebut adalah 2 kali dari peluang yang sini. Ini ya. Nah, kemudian kalau misalkan kok satu sisi, maka H0-nya alfanya rata-ratanya berapa, maka H alternatifnya rata-rata lebih dari itu. Lebih dari, kalau di sini kan rata-rata populasinya 415, maka H alternatifnya bukan ini, tapi ini lebih dari 415 atau kurang dari 415. Maka yang jenis seperti ini adalah satu sisi. Jadi gini ya teman-teman, kalau misalkan kalau yang tadi, yang dua sisi, ketika Z hitungnya ada di sisi sini atau di sisi sini, maka H0-nya tuh ditolak. Tapi kalau H0-nya dihitung kok ketemunya daerah sini ya, antara negatif Z alfa per 2 sama dengan Z alfa per 2, maka H0-nya tuh diterima. Nah, jadi kita menghitung dari Z hitungnya berapa, Z hitung kita bandingkan dengan Z tabel nanti. Kalau yang dua sisi, kalau yang H0-nya rata-rata sekian, kemudian H-nya lebih dari sekian, maka gunakan seperti ini ya. Kita menghitung Z hitung, kita bandingkan dengan tabel apakah berada di sisi sini atau sebelah kanan, ujung kanan ya. Kalau berada di ujung kanan, jelas H0-nya ditolak. Kalau yang kurang, maka gunakan yang di sini ya. Kalau dia terletak di lebih besar dari Z tabel ya, kan di sini ya hasilnya, maka H0-nya diterima. Itu dari intinya adalah membandingkan dengan tabel. Nah, daerah kritis di sini kita misalkan kok menggunakan ada dua jenis misalkan ya. Jadi satu sisi, jadi one tiled test, ujung satu ya. Satu ujung, kemudian ada two tiled test, dua ujung. Di sini alfanya berapa yang digunakan, apakah 10%, 5%, 1% atau 0,5% ya. Nah, di sini misalkan kita menggunakan alfa 5% ya, atau 0,05. Ketika kita gunakan satu sisi, satu ujung ya, maka nilai kritisnya adalah 1,645 ya. Maka di sini ya,
Jadi negatif 1,645 ya. Jadi ujung di sini maka ketemunya 5%, yang sini juga 5%. Tapi kalau kita gunakan dua sisi ya 0,05 ya, itu maka hasilnya adalah 0,025 ya, karena dua sisi alfa per 2 ya. Maka nilainya adalah 1,96. Ini Z-nya negatif 1,96, masing-masing ya 0,05, 0,025, ini 0,025. Ketika dijumlahkan ketemunya 0,05 gitu. Jadi harus bisa dipahami dalam kritisnya. Nah, langkah pengujiannya, jadi tuliskan H0-nya seperti apa, H, kemudian hipotesis alternatifnya, kemudian taraf keberartian atau taraf signifikansi, kemudian pilih uji statistik yang sesuai, kemudian kita tentukan kriteria keputusan kapan H0-nya diterima atau ditolak ya, kemudian kita hitung nilai uji statistik, kemudian tarik kesimpulan. Nah, ini adalah langkah-langkah secara umum ya. H0-nya seperti apa, H alternatif seperti apa, alfanya berapa ya, kemudian jenis statistik yang dipilih seperti apa, kemudian bagaimana menentukan keputusannya, kemudian kita uji ya, berapa Z hitungnya, kita bandingkan dengan Z tabelnya, kemudian ditarik kesimpulan. Nah, di sini secara umum tadi kan ada pengujian dua sisi, satu sisi ya, baik lebih besar atau kurang dari. Nah, di sini ketika simpangan baku ya, ketika kita ingin menguji statistik dari satu populasi ya, di sini diketahui rata-rata sampel berapa, kemudian rata-rata populasi berapa, kemudian simpangan baku sampelnya berapa, simpangan baku populasi ya, dibagi dengan akar N. Nah, ketika simpangan baku populasi tidak diketahui atau sigma tidak diketahui, kita gunakan simpangan baku dari sampel ya. Persis cuma diganti yang ini sigma ini ganti dengan S. Nah, di sini ketentuan H0 kalau yang dua sisi ya, dua sisi ini ya, itu H0 ditolak ketika Z hitung ya, kurang dari negatif Z alfa per 2 atau Z hitungnya itu lebih besar Z alfa per 2 ya. Nah, di sini tadi dua sisi ya. Nah, di sini ketika Z hitungnya kok dikurang dari sini atau lebih dari sini, maka H0-nya ditolak ya. Kemudian atau bisa juga kita gunakan nilai T ya, sama juga ya. T kurang dari negatif T alfa per 2, degree freedom-nya N-1 ya, atau T. Ketika yang sisi kanannya adalah T alfa per 2, N-1 juga. Kemudian sini juga sama ya, jadi intinya Z hitung kita bandingkan Z tabel. Kalau ini kan lebih besar ya, Z hitung lebih besar dari Z alfa, maka H0-nya ditolak. Atau T hitung lebih besar T tabel. Kalau yang sini Z hitung kurang dari Z tabel ya. Ini T hitung kurang dari T hitung tabel ya. Ini. Nah, di sini populasi kita ambil sampel ya. Karena satu sampel namanya istilahnya adalah one sample t-test. Ini syaratnya berlaku ya, harus populasinya normal. Ini tujuannya menguji apakah parameter rata-rata sebesar nilai tertentu ya, atau mungkin mu 0 istilahnya. Nah, di sini prosedurnya teman-teman ya, hipotesis ya diuji ya. Hipotesis apakah hipotesis dua arah, apakah satu arah ya, dua ujung atau satu ujung. Nah, kemudian statistik uji, ketika ragam diketahui maka Z hitung ya. Ketika tidak diketahui maka menjadi T hitung ya, rumusnya ini. Kemudian ketentuan daerah kritis ya, tadi sudah disimpulkan juga. Jadi H0 ditolak ketika T hitung kurang dari T tabel ya. Kemudian ketika H alternatifnya lebih besar, maka H0 ditolak ketika T hitungnya ya lebih besar daripada T tabel. Ketika ada ujung, maka H0 ditolak ketika mutlak dari T hitung ya lebih besar daripada T alfa per 2 ya, dengan derajat kebebasan N-1. Ini juga simpulan dari yang sini ya. Ini ya. Yang ketentuannya, kemudian hasilnya kita lihat ya, bisa juga teman-teman selain menggunakan yang T hitung, Z tabel ya, bisa juga dikaitkan dengan nilai peluangnya. Peluangnya terkait dengan kan T hitung, Z hitung kan kaitannya dengan peluang ya. Jadi misalkan
H alternatifnya rata-rata kurang dari rata-rata mu 0 ya, itu ketika P hitungnya sekian ya, sekian. Jadi ini harus dihafal atau dipahami ya, kapan H1-nya diterima atau ditolak ya. Jadi di sini adalah ketentuan yang istilahnya kita apakah menggunakan satu ujung, dua ujung ya. Yang atas menggunakan T-tabel, yang di bawah menggunakan peluang ya. Sebagai contoh teman-teman sekalian, sebagai suatu sampel penelitian menunjukkan dari 100 kematian ya rata-rata adalah 71,8 tahun. Simbangan bakunya 8,9. Nah, di sini kita akan melakukan pengujian apakah untuk mengetahui apakah rata-rata usia mereka ini lebih dari 70 tahun ya. Taraf signifikansi 5%. Nah, dari sini H0 adalah 70 tahun. Alternatif lebih dari 70 tahun, alfanya 5% atau 0,05. Maka Z-nya gunakan tadi ya, Z alfa untuk yang satu pengujian ya, satu sisi ya. Itu adalah 1,645 ya, Z hitungnya harus lebih dari itu, maka darah kritis ya. Kemudian rumusnya ini, Z sama dengan X rata-rata min mu dibagi dengan sigma akar dibagi akar N ya. Dimasukkan ketumnya 2,02 ya di sini. Nah, di sini ternyata antara ini sama sini, ini kan 1,6, ini kan 2,02 ya. Maka di sini artinya apa? H0-nya ditolak ya. Tolak sehingga rata-rata usia dewasa, usianya itu melebihi 70 tahun. Itu. Kalau menggunakan peluang juga sama ya. Tadi kan peluangnya 5% ya. Sedangkan kalau T hitungnya atau Z-nya ya, Z hitungnya itu 2,02 ya. Jadi Z hitung ini 2,02 itu nilainya adalah 0,0217 ya. Jadi 0,0217 ini nilainya kurang dari alfa ya. Padahal alfanya 5% di sini ya. Maka darahnya adalah istilahnya H0-nya ditolak ya. Ini darah penerimaan, yang sini darah penolakan ya. Ini. Kasus yang kedua ya, suatu perusahaan membuat tali pancing ya. Rata-ratanya 8 kilo, simpan bakunya sekian ya. Jadi ingin menguji apakah betul dapat atau tidak. Digunakan sampel 50, kemudian rata-ratanya ternyata 7,8. Nah, di sini H0-nya 8, H alternatifnya tidak 8. Alfanya 1% ya. Kritisnya tentunya ya, karena ini kan tidak sama dengan menggunakan dua sisi, dua ujung ya. Z alfa per 2 yang sisi kiri sama Z alfa per 2 sisi kanan. Tentunya nilainya menjadi apa? Ya ini kita gunakan ya. Berarti 0,025 ya. 0,01 bagi 2 berarti 0,005. Ini. Nilainya Z-nya adalah negatif 2,575 atau Z lebih dari 2,575 ya. Kita gunakan rumus ini, masukkan ketemunya sekian yaitu negatif 2,83 ya, Z hitungnya. Nah, di sini padahal Z tabelnya adalah negatif 2,25 atau lebih dari 2,575. Ternyata di sini ya hasilnya adalah negatif 2,883 ya. 2,83 kan di sini ya. Ini kan batas sisi kiri 2,5, semakin kiri lagi berarti masuk darah kritis. Darah kritis ya. Artinya apa? H0-nya ditolak. Jadi rata-rata bukan 8 ya. Bisa bukan 8 tetapi bisa jadi kurang. Jadi nah di sini teman-teman sebagai lanjutan dari tadi ya, kalau menggunakan tabel ya sama, Z-nya hitung dari negatif 2,83 itu 0,0023 ya. Padahal kita gunakan 0,0025 0,05 ya, maka 1% ya. Kurang semakin kiri kan, maka di sini jelas H0-nya ditolak. Kasus yang ketiga juga sama ya. Jadi terkait dengan batasan ya terhadap emisi motor ya, prinsipnya juga sama ya.